naluri pembunuhnya itu yang kuat. Walaupun sudah kenyang ya itu. Begitu ada tikus lewat, Tetap serang. dibunuh. Tetap dibunuh. Tapi kalau itu tai burung hantu, saksi bukti dia bakti kepada petani dan negeri. Di sana hampir tiap malam diburu dan dilombakan. Oh. Dapat burung hantu bawa 150 per ekor. Memang buat perdes itu kalau sanksinya 1 ekor itu maksimal 1 juta. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Express Beauty. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Audio saat ini Petani-petani di daerah Karangan Munir sudah lumayan banyak. iya. Ada berapa lah Pak? Kalau populasi burung hantunya ya mungkin kalau 1000 ke atas tuh lebih. Jelas kalau rumah burung hantunya sudah 195 buah rubah rumahnya. Selain itu juga bertempat di gedung-gedung lama di sebelah sekolahan, dia hidup di situ. Jadi ini teman-teman ini satu tim. Ini para paguyuban, para pegiat melestarikan burung hantu, ya personelnya banyak sekali. Dan malam ini yang hadir ya hari ini mungkin besok bisa ditemui di tempatnya masing-masing. Oh gitu. Jadi ini masing-masing desa ya Pak? Ini ada dari Mekarsari, ada dari Karangsari, ada dan dari Majuria, ada dari Sumber Rezeki, ada kemudian juga ada Pak PPL-nya. KPPL yang Mas? Yang baju itu ada merah-merahnya. Oh itu. Ini Pak Kapotannya. Oh Pak Kapotan ya. Berdasar mereka adalah pegiat-pegiat pelestari burung hantu itu apa di daerahnya masing-masing. Jadi gimana Pak? Sesudah atau sebelum ada kita melestarikan burung hantu dan sesudah melestarikan burung hantu, perbedaannya? Kalau sebelum memelihara melestarikan burung hantu itu apa ini, tikus adalah menjadi hama utama, dan tikus adalah hama yang menakutkan di daerah Pasang Surut. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai aman dengan serangan tikus, karena dulu tikus adalah hama utama. Kami akan membuat tikus adalah hama yang biasa saja untuk mengurangi pengeluaran kosnya itu. Dulu kami petani setiap hektar itu membeli mulsa plastik itu untuk melindungi. Dalam 1 hektar lahan itu memerlukan 1 gulung plastik mulsa. 1 gulung plastik mulsa itu harganya 500.000. Kalau ditambahi tiang-tiang dan peralatan sekaligus pemasangan itu lebih dari 500, anggaplah 500, itu jumlahnya 1 juta. Kalau desa Pak Kapokan Mas Sudirman ini ada 1.500 hektar, berarti 1 juta kali 1.500, berarti pengeluaran dalam satu desa itu bisa ditekan dengan tanpa mengeluarkan 1.500.000. Tapi memang waktu itu belum terpikirkan ya Pak, sampai sejauh itu ya. Apa karena memang belum sempat melestarikan dulunya? Barangnya rumah burung hantu itu apa itu sudah ada. Petani juga punya keinginan, tapi untuk menghimpunkan melestarikan itu yang belum terbangkitkan. Nah, sekarang karena udah ada tahu dampak manfaatnya bagus, sekarang dimanfaatkan dengan benar-benar. Masalahnya 1 ekor burung hantu Tito Alba itu paling sedikit semalam itu makan 2 ekor tikus sampai 5 ekor tikus. 1 burung hantu. 1 burung hantu. Jadi dengan sendirinya
populasi sama tikus itu berkurang terus, biarpun produksi berkembang biak tikus ini juga tinggi. Dalam 1 tahun itu bisa 2.228 ekor ya. Oh gitu dalam 1 tahun. Itu apa? satu ini ya, satu induk ya. Satu pasang. Satu pasang. Nah, apabila makanannya tercukupi, dan dengan demikian petani itu biarpun di rumah burung hantu Titulapa tetap bergerilya membunuh dan dimakan tikusnya itu setiap malam. Terus untuk populasi burung hantu di Kecamatan Karangagung ini kira-kira sudah berapa? Ada berapa? Kalau kita kalikan ya, Dari rumah burung hantunya sekarang ada 195. 195 itulah bikin yang aktif saja. Ya, yang aktif aja. Yang aktif itu 100 saja ya. Nah, anggaplah 100. 100 kalau 1 tahun minimal 20 ekor karena 4, 6, 10 itu berarti 20. Nah, kali 20 itu 1 tahun minimal itu udah 2000 ekor burung hantu. 2000 ekor burung hantu. 1 tahun. 1 tahun. Itu paling minim ya. Paling minim. Nah, karena kami punya rubuhannya 195, ini banyak burung hantu yang bertempat tinggal tidak beraturan di sawit, di kebun kelapa, di nipah-nipah hutan-hutan itu. Jadi, tapi bergerak berburunya tetap ke sawah-sawah kami ya. Tapi mungkin nggak Pak, itu nanti akan ditambah lagi rubuhan? Niatan petani selalu membuat lagi terus satu kelompok ya minimal 6 itu. Cuman kami juga mengharap apabila ada instansi pemerintah yang membantu, sangat berterima kasih sekali karena itu juga memerlukan dana untuk membuat itu. Tapi petani juga sudah sadar membuat swadaya. Jadi selama ini petani ya yang membuat itu? Ya, ada petani dari saya sendiri berarti udah bikin 47 rubuhan udah disebar dari Kapoktan, kelompok tani pada bikin sendiri. Kebenaran ada bantuan dari Ditlin, BPTPH itu 3, dari Pena Bulu itu 5, ditambah di Tabala Jaya 5, 10, 2 untuk 1 kecamatan. Ditambah lagi ada kegiatan SIMUK Bank Dunia itu, SIMUK itu ada 74 buah rubuhan. Situ juga ada PT sebelah kita ya, itu juga mengembangkan rubuhan, tapi tidak kami hitung karena itu di wilayah PT. Areal lahan tanaman pangan di Karangagung ini sendiri berapa hektar? Di sini tercatat dalam LP2B itu 6.290 hektar. Tapi pada dasarnya bukaan-bukaan baru itu belum masuk. Sebenarnya itu mau lebih dari 7.000 kalau bukaan-bukaan baru itu dimasukkan dalam data produksi tanaman padi. Terus per tahun memproduksi berapa? Kalau 1 tahun produksi padi ini ya kira-kira kalau rata-rata 1 hektar itu 75 karung kali 70 kilo, itu 1 hektarnya itu sekitar 5 ton 250 kali 6.000 berapa mas? 6.200 itu bisa sekitar 33 juta, 33 ton. Artinya
luar biasa sekali penghasilannya. Nah, dari satu kecamatan yang terdiri Satu dari kecamatan aja, 7 desa. Oh, luar biasa sekali. Jadi sumbangsih ke negara cukup besar ini. Ya, Sementara untuk makan sendiri biasanya tidak menghabiskan 2 karung per bulan untuk konsumsi sendiri. untuk konsumsi sendiri. Sisanya, selebihnya Nah, selebihnya berarti kalau 2 karung sebulan kali 12 kan 24 karung ya. iya, iya. Berarti kalau panenan petani dalam satu kakak tadi 250 dikurangi 24 karung masih 236 karung. Nah, 236 karung itu tidak dimakan petani, dia Ya. melalui apa saja dijual atau bagaimana, yang jelas produksi itu dikontribusikan ke pemerintah bisa untuk menanggulangi makan 20 kakak per setahunnya. Berarti satu kakak kami itu bisa memberikan menanggung makan orang 20 kakak di tempat lain yang tidak menanam padi. Ya, pikir saya itu terlalu udah besar itu kontribusi petani ke pemerintah. Harapan kami itu ya tolong pemerintah bagaimana memikirkan petani lagi. Masalahnya banyak hal untuk sarana memproduksi padi ini perlu pupuk dan sarana produksi lainnya. Ya. Jadi selain kita sudah ada usaha atau upaya penanggulangan hama tikus, petani sudah berusaha. Di sisi yang lain, setidaknya pemerintah juga ikut mendukung supaya surplus padi menjadi terjaga. Ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong ya, ada kontradisinya nggak Pak? Di satu sisi paguyuban ini melestarikan burung hantu. Di sisi yang lain ada orang yang membangun RPW atau rumah burung walet. Pastinya kalau yang belum mengerti dianggapnya memang bersinggungan. Iya. Tapi kalau sudah pelajari benar-benar, ternyata burung hantu Tito Alba itu keluar aktif. Dia tuh hewan nokturnal aktif yang pada malam hari. Itu keluar setelah adzan Isya. Ya sekitar jam setengah 8 atau 7.30 gitu setelah keluar. Dia berkeluar ya. Harus keluar. Nah, masuk lagi setelah sebelum adzan subuh sekitar jam 4 itu udah masuk non aktif udah sudah nonaktif. Nah di siang udah terang itu walet baru keluar. Iya. Kalau walet itu juga ditutup, sorenya pagi dibuka itu tidak ada masalah apa-apa. Tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Ya. Waktunya yang berbeda tidak ketemu. Nah kalau dengan tikus memang sangat ketemu karena di sore hari tikus mulai pada keluar, burung hantu juga keluar kan ketemu. Nah, tikus nyerang di sawah, di pagi-pagi dia akan balik ke lubangnya masing-masing. Burung hantu pagi itu juga menyerang lagi sebelum dia balik lagi ke kandangnya. Dalam satu ekor burung hantu mampu makan tikus berapa ekor? Tadi saya sampaikan 2 ekor per malam sampai 5 ekor per malam satu burung hantu. Apabila itu di kandangnya ada anakan, kalau anakan 4 berarti kalau cukup anakan 1 ekor kali 4 berarti 4 ekor. Untuk dimakan sendiri diminimalkan 2 berarti 6 ekor. Nah minimal kalau ada anak di sangkarnya itu 4, semalam minimal dia harus berburu 6 ekor. Pak, gimana cara mengawali ya? Siapa tahu dari beberapa daerah lain terinspirasi usaha petani dari kecamatan Karangakung ini. Bagaimana memulai untuk membuat semacam ini? Apakah kita membuat perkebunan atau mendatangkan burung hantunya dari luar atau bagaimana Pak?
untuk mengawali itu? Satu, harus tahu apapun yang diciptakan Allah ke dunia ini ada manfaatnya. Jadi mungkin tikus adalah penghalang, burung hantu adalah pemberi solusi. Nah, diantaranya itu. Setelah itu baru memberikan motivasi kepada petani lainnya, daripada kita susah-susah menggunakan berbagai macam teknis peracunan nyetrum yang tidak dianjurkan, di plastik yang mengeluarkan biaya padahal masih ditembus gitu. Ya dengan sendirinya kita meyakinkan mereka bahwa burung hantu sangat bermanfaat dengan petani, tidak ada bersinggungan dengan pengusaha walet, dan setiap malam disuruh atau tidak disuruh, si burung hantu tadi tetap akan berburu mencari tikus sebagai makanannya. Nah, dengan demikian dia bisa berhitung petaninya sendiri dalam sebulan belum tentu membunuh tikus satu, padahal tikus itu burung hantu itu apa itu, kalau tidak punya anak sebulan minimal dia membunuh 60 ekor gitu. Petaninya sendiri nggak pernah membunuh. Ayo pada dipikirkan nih. Artinya mata rantai dalam ekosistem itu memang harus dijaga ya Pak? Ya, selain kena setrum ya per malamnya harus mengeluarkan biaya untuk beli minyak. Nah, kalau genset itu ya paling enggak 3 sampai 4 liter per malam. Besar biayanya. Resikonya. Ada belum resikonya. Ternyata dulu juga pernah terjadi resiko itu. Ke daerah sini harga minyak itu sampai 17.000, ya kali 4 ya udah berapa ketemunya per malam. Untuk biaya produksi padi itu sudah berapa juta, sehingga petani senang punya produksi tinggi kalau dihitung pas-pasan. Nah, ya, harga beras padi juga seperti itu. Petani tidak bisa menawarkan tinggi kalau pembelinya hanya sampai sebatas tersebut, nggak bisa. Tapi harga racun bisa sampai 100% Pak? Racun yang tahun-tahun kemarin itu harga beras masih tetap seperti itu. Racun kemarin tuh 1 galon 20 liter itu seharga 1.200.000 ya. Kemarin sekarang ini udah 2.200.000. Nah, naiknya udah 1 juta. Karena padi dengan beras mantap di situ saja. Berarti naik 100% ya. Kalau padi kan segitu aja harganya. Tapi ini rombongan ini dari Paguyuban dari beberapa desa Pak? Ya, kami satu kecamatan punya Paguyuban, semua. Ini dalam satu kecamatan, masing-masing desa Pak? Masing-masing desa kebenaran cuma 4 desa yang datang sebagai wakil-wakilnya. Dari desa mana aja? Karangsari, Mekarsari, Sumber Rezeki, Majuria itu Majuria. Majuria terus? Enggak, yang ada di depan desa. Oh, gitu. Yang terbanyak Sumber Rezeki. Yang banyak burung hantunya di mana? Di desa kami Pak, yang rubuh kami terbanyak di situ. Oh gitu ya. Kita nambahkan sedikit tentang Pertanyaan Bapak tadi ke Pak Suyitno yang belum terjawab secara real, cara bagaimana memulai untuk melestarikan burung hantu. Iya. Itu tadi kan belum terjawab real ya. Kalau kami dulu ceritanya seperti ini Pak, terutama memang pada dasarnya kita buatkan rumah tersebut, terus kita fasilitasi untuk tongkrongannya, tenggeran itu. Tapi untuk pemula, untuk memulai melestarikan burung hantu itu, yang jelas kita harus monitor dulu tentang keberadaan habitat burung hantu tersebut di wilayah. Dengan adanya di Sumber Rezeki di Kecamatan Karanggilir ini, harapan terbesar kami bisa memotivasi saudara-saudara petani khususnya di Sumatera Selatan. Kenapa saya sebutkan di situ harus monitor dulu tentang keberadaan habitat burung hantu tersebut. Ada atau tidaknya itu berkaitan dengan pertanyaan Bapak, apa harus menangkarkan, kalau apa harus mendatangkan burung hantu dari mana. Nah, makanya di wilayah yang membutuhkan harus membudidayakan atau melestarikan burung hantu tersebut, kita monitor dulu di wilayah kawasan desa tersebut atau kecamatan di mana saja itu ada nggak habitat burung hantu itu tersebut. Seandainya nggak ada tapi memerlukan pelestarian itu, berarti
tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan mengadopsi dari wilayah lain. Wilayah lain. Nah kalau ada berarti kita tinggal membuatkan rubuhannya. Nah, itu. Tapi hampir rata-rata di semua daerah ada burung hantu, cuman nggak dilestarikan, nggak dirawat lah. Iya. Gitu ya. Hampir-hampir bisa dipastikan seperti itu. Kalau untuk Sumatera Selatan, wilayah Sumatera, saya yakin habitat itu burung hantu tersebut pasti ada. Kualitas di Blitar. Cuman kadang-kadang kan gini, Mas, yang menjadi masalah kan gini. Kalau di sini oke lah ya, kalau di sini kesadaran untuk melindungi, melestarikan ekosistem sudah mapan dalam artian ya, udah tertata ya. Semua orang sadar gitu nih, sadar pentingnya burung hantu terhadap serangan hama tikus. Nah kalau di daerah lain mungkin sadar, mungkin ya kan, mungkin juga tahu bahwa burung hantu itu pemakan tikus. Tetapi untuk memulai kesadaran seperti sampean, barangkali juga harus ada yang membangkitkan. Karena selama ini mungkin yang tergambar brand image dari burung hantu itu adalah predator yang makan apa saja. Anak ayam juga dimakan, walet juga dimakan. Tapi yang bergerak di malam hari, Pak. Di malam hari ya. Intinya yang dimakan itu yang bergerak di malam hari dan yang sekiranya dia mampu untuk mengendalikan yang akan dimangsa tersebut. Nah contoh kalau bergerak malam hari kalau besar berarti dia nggak mampu mengendalikan yang akan dimakan kan gitu. Yang apa mangsa yang bergerak. Iya mangsa yang bergerak. Kalau misalnya burung walet diem aja, itu nggak disambar ya. Dia yang menyambar itu yang ada gerakan ya. Karena sifat predator tadi ya, begitu ada gerakan ya, masih benar. sambar ya. Tapi perlu digarisbawahi di situ Pak, burung hantu ini dia memangsa itu dia yang bergerak di bawah sebab naluri insting dia memangsa itu menerkam, tidak menggayuh atau tidak mengambil, tidak menotor, dia menerkam. Itu insting dia seperti itu. Nah, jadi contoh, sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruhnya ya dengan RPW. Bisa dipastikan itu nggak ada besar pengaruhnya Pak. Ya. Makanya contoh kenapa saya untuk pemula yang termotivasi ingin melestarikan burung hantu, contoh kemarin atas nama Kecamatan Karagung Ilir, Bapak Suyeno selaku POBT dan saya mewakili juga petani Karagung Ilir atas status sebagai Gapoktan, itu kami bertandang ke Belitang, ke Okut, ke Belitang, ke Oku Induk ya? Timur. Oku Induk. Masuk Oku Raya. Oku Raya. Nah itu saudara petani di sana kan tertarik tentang pelestarian burung hantu ini. Nah kami di sana berbagi pengalaman dan cara membudidayakan atau melestarikan burung hantu tersebut. Kami sempat di sana kan bertanya-tanya bagaimana caranya, apa nggak rumit harus melihara ini dan itu. Nah, sebab pikir belum pemahaman yang belum nyampe gitu. Makanya kami berbagi pengalaman ke sana. Ya sempat kami kasih tahu caranya dan kami juga sempat monitor malam di sana. Kami lihat di sana ternyata habitat burung hantu di sana juga ada dan banyak. Tinggal bagaimana melestarikan. Makanya kami sarankan tinggal membuatkan rubuhan. Gitu. Dan disosialisasikan ke petani-petani yang nggak ikut hadir dalam acara tersebut sehingga bisa semua lapisan masyarakat bisa mensupport, mendukung. Intinya tentang keberhasilan ini nggak lepas dari perhatian pemerintah dan petugas-petugas instansi pertanian, Pak. Ya. Intinya semuanya berarti Harus perlu ada yang memotivasi. Nah, seandainya kita tahu cuman enggan-engganan, kalau nggak ada yang memobilisasi atau memotivasi, ya selamanya nggak bergerak gitu. Ya. Artinya hanya sadar bahwa burung hantu itu memang pemakan tikus. Iya. Cuman untuk memulai memberdayakan burung hantu itu sendiri nggak ada. Ya, iya benar. Seandainya harus memulai berarti kuncinya harus ada yang benar-benar mensupport dan memotivasi. Gitu. Tetapi sekarang itu yang ada, bagaimana ada burung hantu tembak. Nah itu kebanyakan terjadi seperti itu, Pak. Karena yang tergambar di pikiran itu adalah pemangsa walet kan gitu kan, yang ada dalam pikiran. Sehingga meskipun mengganggu atau mengganggu, begitu ada burung hantu ditembak. Itu kan sayang ya. Contoh pemula di sini dulu memang ya sempat terjadi salah persepsi, salah pemahaman tentang
sama apa petani dengan pengusaha walet. Ini dan itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, dalam asumsi para pengusaha walet itu kan katanya mengganggu walet dan juga dia memburu walet. Pada hakikatnya dijelaskan Pak Yusrino tadi kan nggak ketemu, alamnya itu nggak ketemu. Alamnya nggak ketemu. Nah, alamnya nggak ketemu. Ya. Tapi itu kan nggak untuk kemungkinan bisa jadi, ya bisa jadi masuk ke kandang walet, berarti kan kembali lagi yang disebutkan di tangan Pak Yusrino tadi, berarti waktu mendekati malam hari atau di sore hari berarti walet tersebut tidak ditutup. Tapi kalau sudah kita buatkan, kita sediakan rubuhannya itu di ladang, Pak. Berdasarkan pengalaman kami, itu kami pastikan yang sudah dewasa, yang sudah terbiasa di rubuhan di ladang, itu nggak akan masuk ke sarang walet. Sarang walet. Ya. Tapi kejadian itu nggak untuk kemungkinan bisa terjadi. Itu yang bisa terjadi itu kebanyakan yang masih remaja, Pak. Sedangkan burung walet tersebut seandainya di rubuhan tersebut ya sudah berkembang biak, anaknya 8 atau 4, satu contoh. Anak ini kalau sudah dewasa, sudah mampu terbang, dia ini sudah nggak nyaman dan diusik oleh indukannya sendiri, dia sudah harus mandiri, dia harus mandiri ya. Iya, harus mandiri. Sehingga naluri berburunya sudah mulai nah, sedangkan dia berburu mau pulang kemana? Ya. Pulang ke tempat dia lahir pertama sudah diusik sama indukannya. Itu yang nggak nutup kemungkinan bisa jadi nyasar ke sarang walet yang tidak dikondisikan maksimal oleh pemiliknya. Seperti itu. Artinya sekarang ini yang terpenting adalah kesadaran semua pihak. Iya, benar. Basa Jawane ya tepo slira. Iya. Tepo slira itu bukan hukum, tapi rasa. Ya kan? Jadi sama-sama kita melestarikan ekosistem yang berguna untuk kehidupan. Dalam artian yang punya RBW ya punya kesadaran bagaimana dia menutup. Iya. Atau membuat kaca sehingga tidak ada tengger. Burung walet kan kalau kaca itu kan licin ya. Iya, benar. Kan enggak kan kalau dia masuk kan langsung bertengger dulu kan. Bertengger. Nah, kan itu kan artinya kesadaran semua pihak. Sehingga alamnya juga terjaga, burung waletnya terjaga, padinya aman, kan gitu ya. Ya sebenarnya simpel saja sih Pak kalau saya berpikirnya itu. Makanya di sini selama ini ya saya pikir saya pastikan nyaman-nyaman saja. Sebab kami kesadaran seperti ini. Kita ibaratkan burung hantu, tentang ini cerita burung hantu ya. Ada yang terjadi masuk ke kandang walet. Ya kita ibaratkan ke hukum alam tentang pencuri lah, suatu contoh pencuri. Sedangkan ini sudah punya rumah sendiri, sudah kami lestarikan di ladang. Yang kami ceritakan tadi yang rawan bisa terjadi masuk ke sarang walet tersebut yang masih remaja. Masih remaja ya. Belum benar-benar maksimal mandiri. Ya. Seandainya dia terjadi masuk ke sarang walet, ya anggaplah dia maling. Iya. Nah, seandainya harus diapakan kalau sudah tertangkap basah yang namanya maling, hukumnya maling ya seperti itu. Iya. Tapi kalau yang bertempat tinggal yang disediakan, berarti dia tidak masuk ke kategori maling. Nah, contoh pemahaman kami yang kami terapkan seperti itu aja lah, Pak. Oke. Jadi kita nggak egois, nggak memukul rata, nggak bersikeras kita. Gitu. Menjustis bahwa semua burung hantu itu pemburu atau mematikan Iya. walet kan gitu. Memang benar yang Saman katakan tadi, intinya kita harus saling menjaga gitu. Sinkronisasi di segala elemen masyarakat ini memang harus benar-benar digiatkan dan disadari, dipahami. Kalau kata sampean itu, kalau bahasa Jawa itu tepo sliro, bisa di sini kan bisa dikatakan perlu kita kaji yang sering dikatakan orang tua kita harus bisa saling asah, asih dan asuh. Itu kalau kita kupas itu kan banyak maknanya itu. Iya. Ya kalau misalnya ekosistem itu terjaga ya keseimbangan alam menjadi seimbang. Ya, tetapi kalau nggak terjaga kan menjadi nggak terseimbang. Iya. Bisa dicontohkan seperti yang Pak I tadi, tikus perkembangannya kan luar biasa, Ya, jutaan tikus. Sekarang siapa yang mau memburu tikus? Kalau nggak diimbangi dengan kekuatan alam juga. Tikus kan dari kekuatan alam, diimbangi dengan kekuatan alam. Nah kalau kita sendiri kan rengkong ya. Kalau mau memburu tikus, ya kan? Pakai apa? Pakai setrum ya, nyetrum kita sendiri. Benar. Biayanya juga besar. Tetapi kalau dengan seperti tadi ya ide luar biasa, brilian itu. Itu ide yang bagus kalau untuk melestarikan burung hantu karena manfaatnya kan besar. Manfaatnya kan seperti yang disebutkan Pak Yitno tadi, produksi padi luar biasa di Karangagung. Nah kalau ini
kalau ini nggak dijaga, ya kan? Kalau ini nggak dijaga, wah sayang, lumbung loh nih, lumbung padi yang bisa menghidupi banyak orang. Ingkir dengan adanya itu. Kalau untuk paguyuban pelestari Tito Alba untuk Kecamatan Karungilo ini Pak, burung hantu itu sudah kita nobatkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bilang kita nobatkan sebagai pahlawan? Kalau Bapak sempat dan Bapak mau, saya tunjukkan besok bukti-bukti sisa-sisa perjuangan burung hantu tersebut.